Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang peran Indonesia di PBB. Macam-macam peran Indonesia di PBB. PBB ialah merupakan sebuah organisasi internasional yang dimana anggotanya hampir diisi oleh seluruh negara bagian dunia. PBB ini dibentuk agar dapat menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada hukum internasional, pengamanan internasional, perlindungan sosial bangsa-bangsa di seluruh dunia, dan juga lembaga ekonomi. Indonesia salah satu negara di mana dianggap memiliki peranan yang cukup penting selama keanggotaannya dalam Persyarikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB. Berikut penjelasannya. 1. Dalam mewujudkan perdamaian. Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia berhasil menyelenggarakan sebuah konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung pada saat itu. Selanjutnya, sebagai anggota PBB, Indonesia menjadi pelopor pencetusan Zoftan dengan Sean WVZ. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia lainnya yakni bersama negara Mesir, India, Yugoslavia, dan Ghana menjadi pelopor berdirinya gerakan non-blok atau yang disebut GNB. Gerakan non-blok berusaha meredakan ketegangan dunia dan menciptakan perdamaian dunia yang ketika itu sekitar tahun 1960-an terancam akibat terjadinya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Selanjutnya, Indonesia telah mengirimkan beberapa kontingen dalam rangka kunjungan perdamaian dunia, seperti pengiriman kontingen Indonesia ke Lebanon Selatan, serta lebih dari 1.000 personil pasukan yang tersebar di berbagai negara di dunia. Bahkan, pengiriman beberapa kontingen pasukan Garuda di beberapa wilayah negara-negara di dunia. Beberapa pengiriman kontingen pasukan Garuda di wilayah-wilayah dibagi menjadi 4, antara lain 1. Mengirimkan pasukan Garuda 1 tahun 1957 sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB agar menyelesaikan perang Arab-Israel Kongo. 2. Mengirimkan pasukan Garuda 2 dan 3 tahun 1960 sebagai sebuah pasukan pemelihara perdamaian PBB agar menyelenggarakan perang saudara di Kongo. 3. Mengirimkan pasukan Garuda 14 tahun 1993 sebagai sebuah pasukan pemelihara perdamaian PBB di Bosnia. 4. Mengirimkan pasukan Garuda 26 sampai C2 tahun 2010 sebagai sebuah pasukan pemelihara perdamaian PBB di Lebanon Selatan. 2. Menjadi pemimpin bahkan anggota tetap di beberapa organisasi PBB. Pada tahun 1971, Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik pernah ditunjuk untuk menjadi presiden di Majelis Umum PBB. Selanjutnya, Indonesia 3 kali terpilih menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, di mana pada periode 1974 sampai 1975, periode tahun 1995 sampai 1996, serta periode tahun 2007 sampai 2008. Indonesia pernah terpilih sebanyak 11 kali sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, 2 kali ditunjuk sebagai presiden dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, bahkan 3 kali sebagai wakil presiden dari Dewan tersebut. Indonesia juga dipilih sebanyak 3 kali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia HAM PBB, serta 1 kali ditunjuk sebagai wakil presiden dari Dewan tersebut, di mana pada periode tahun 2009 hingga 2010. Mengutip dari laman United Nations Development Program, Indonesia tergabung dalam 22 keanggotaan organisasi PBB. Membantu penyelesaian konflik di berbagai negara. 1. Sebagai PBB, Indonesia berperan sebagai mediator atau penyelesaian konflik yang terjadi antara Filipina serta Moro National Front yang menguasai Mindanao Selatan. 2. Konflik laut Cina Selatan yang melibatkan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Konflik ini bermula dari 1947 dan belum terselesaikan hingga sekarang. Walau demikian, Toruan dalam artikelnya yang terlibat dalam Jumal Keamanan Nasional menyatakan bahwa Indonesia selalu terdepan dalam menyelesaikan sengketa, menginisiasi workshop pada tahun 1990 yang berjudul Workshop on Management of Potential Conflict in the South China Sea.
peran lain adalah sebagai inisiator Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea. Pada 2020, pada 2019, Indonesia juga mendorong negara-negara yang terlibat untuk menyetujui kode etik pada Cina Selatan. 3. Ikut serta aktif membantu menyelesaikan konflik di Kamboja dengan mensponsori penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting. Bulan Juli 1988, kegiatan tersebut berhasil menemukan masalah yang penting dalam menyelesaikan konflik di Kamboja, yaitu penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja dan upaya mencegah kembalinya rezim Pol Pot yang banyak melakukan pembatalan rakyat Kamboja. 4. Konflik Israel-Palestina. Analisis Mudere dalam artikel yang berjudul Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel-Palestina yang dimuat di Jurnal Chancellor of Mid Eastern Studies mengungkapkan bahwa Indonesia berperan sebagai co-sponsor, fasilitator, mediator, partisipator, inisiator, aktor, motivator, dan justifikator dalam membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina. 4. Memberi bantuan kemanusiaan pada berbagai negara. 1. Pada tahun 1984, Indonesia mengirim sebuah bantuan berupa beras melalui FAO, di mana ditunjukkan untuk Ethiopia yang waktu itu dilanda oleh bencana penderitaan. 2. Pada tahun 1995, sebagai anggota PBB, Indonesia membantu dalam menampung para pengungsi yang tepatnya berasal dari Vietnam di Pulau Galang. 3. Pada April 2019, Indonesia memberi bantuan kemanusiaan berupa klinik mata dan klinik telinga, hidung, dan tenggorokan yang serta terimakan kepada MAP Yordania di kamp pengungsian Palestina di Talbiyah. Ini merupakan kerjasama Basnas dengan JHCO atau Jordan Hashemite Charity Organization. Dari semua penjelasan ini, saya akan menyimpulkan hal-hal penting. 1. Perdamaian dan keamanan internasional adalah hal yang sangat penting bagi suatu negara. Hal tersebut dapat membuat warga negara merasa nyaman dan tentram ketika menduduki negara, merasa nyaman dan tentram ketika menduduki negara tersebut. Tapi tidak heran jika banyak negara yang selalu berupaya untuk menciptakan perdamaian, bukan saja di negaranya sendiri, tetapi juga di negara Indonesia salah satunya, yang memiliki peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. 2. Perdamaian merupakan sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara atau acuan bangsa. Perdamaian dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat, atau pengakhiran seluruh bentuk pertikalan. 3. Sejak 1945, PBB beserta 5 anggota permanen Majelis Keamanannya, yakni Australia, Rusia, Cina, Prancis, dan Britania Raya telah bekerja menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang, meski tidak sedikit negara-negara
telah memasuki sejumlah konflik militer sejak masa itu. 4. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum memiliki peran dalam menciptakan perdamaian dunia. Keikutsertaan Indonesia menciptakan perdamaian dunia ini mengacu pada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.